Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 971. Lembah Dewa Bulan adalah salah satu tempat berlatih terbaik di Gunung Wanren. Di dalam lembah ini terdapat 10 gua meditasi, yang masing-masing melambangkan identitas 10 murid inti di masa kejayaan tertinggi Gunung Wanren. Sayangnya, Gunung Wanren kini telah mengalami kemunduran. Lembah Dewa Bulan sudah sangat lama tidak menerima siapapun lagi. Jangankan 10 murid inti, bahkan satu pun murid inti belum pernah muncul selama bertahun-tahun ini. Luo Xiu dibawa oleh Ying Chong ke lembah Dewa Bulan. Setiap gua meditasi di sini dibangun dengan luar biasa teliti. Bukan hanya dilengkapi dengan formasi pengumpul energi spiritual, namun juga diukir dengan pola dao oleh para ahli di atas tingkat Dewa Iblis tingkat 7. Berlatih di tempat ini memungkinkan seseorang untuk senantiasa merasakan dao agung para ahli dan meningkatkan tingkat pemahaman dalam seni bela diri. Saudara senior, meskipun ini pertama kalinya aku datang ke lembah Dewa Bulan, aku pernah dengar bahwa ke-10 gua meditasi murid inti di sini masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Saudara senior ingin memilih yang mana? Ying Chong, yang sebelumnya memanggil Luo Xiu, saudara junior, kini langsung mengganti panggilan menjadi saudara senior dengan sangat natural dan penuh ketulusan. Di Gunung Wanren, murid inti memiliki kedudukan yang amat terhormat, setara dengan para tetua. Sebagai satu-satunya murid inti saat ini, semua murid Gunung Wanren terlepas dari kapan mereka masuk atau seberapa tinggi kekuatan mereka wajib memanggil Luo Xiu dengan sebutan saudara senior. Tatapan Luo Xiu menyapu seluruh lembah Dewa Bulan, sorot matanya menyiratkan kerinduan. Dahulu, lembah ini adalah tempat yang ia dan Raja Dewa Wanren bangun bersama. Tujuan kedatangan Luo Xiu ke Gunung Wanren memang demi lembah ini. Ia pernah meninggalkan sesuatu di salah satu gua meditasi murid inti di sini. Lembah Dewa Bulan cukup luas. Di salah satu puncak kecil, terdapat sebuah halaman dengan pemandangan indah. Tempat ini dinamakan Puncak Awan Sunyi, dan merupakan salah satu dari 10 gua meditasi murid inti. Namun, Luo Xiu bahkan tidak melirik Puncak Awan Sunyi. Ia langsung berjalan ke bagian paling dalam dari lembah Dewa Bulan. Di tempat itu terdapat sebuah halaman kecil yang dipenuhi rerumputan dan bunga. Di tengahnya berdiri sebuah rumah kayu. Dibandingkan dengan gua-gua meditasi lainnya, tempat ini tampak sangat sederhana dan apa adanya. Kita pilih tempat ini saja. Luo Xiu berdiri di depan halaman itu. Tempat tersebut tampaknya sudah lama tidak dihuni, terlihat dari kondisinya yang agak rusak dan tak terawat. Baik, saudara senior, aku akan segera kembali dan melapor pada para tetua. Ying Chong mengangguk, membungkuk sopan, lalu berbalik dan pergi. Krek, Luo Xiu mendorong pintu kayu itu perlahan. Yan Yuer dan Yan Siruo mengikutinya masuk, memandangi keadaan sekeliling dengan rasa penasaran. Suamiku, dari semua gua yang kita lewati tadi, yang lain semuanya jauh lebih baik dari tempat ini. Kenapa kau memilih tempat yang seperti ini? Tanya Yan Yuer bingung. Gua-gua meditasi lainnya memiliki keunikan dan keindahan masing-masing, sedangkan tempat ini benar-benar tampak biasa saja. Tak hanya Yan Yuer, bahkan Yan Siruo juga terlihat tidak mengerti. Bahkan Ying Chong pun tidak habis pikir atas pilihan ini. Kalian percaya bahwa dalam dunia ini ada reinkarnasi dan kelahiran kembali? Luo Xiu tidak menjelaskan apapun secara langsung, melainkan hanya mengajukan pertanyaan itu dengan tenang. Reinkarnasi, kelahiran kembali. Yan Yuer mengerutkan alisnya sedikit. Aku percaya, jawab Yan Siruo tanpa ragu. Karena dirinya sendiri adalah hasil dari reinkarnasi. Kehidupan sebelumnya bernama Yun Si. Ia telah menyatu dengan ingatan Yun Si, namun tidak kehilangan jati dirinya. Karena itu, sejak awal hingga sekarang, ia selalu setia mengikuti Luo Xiu, tanpa pernah beranjak. Luo Xiu tersenyum, lalu mengangkat jarinya dan menunjuk ke udara. Seketika itu juga, bayangan dari siklus reinkarnasi muncul di atas halaman kecil tersebut. Inilah reinkarnasi. Meski hanya bagian kecil dari siklusnya, ini sudah cukup untuk memperlihatkan kehidupan kalian di masa lalu dan masa kini. Suara Luo Xiu tenang saat ia berkata demikian. Cahaya dari bayangan reinkarnasi menyinari mereka, dan adegan-adegan dari kehidupan Yun Si di masa lalu pun mulai bermunculan di benak Yan Siruo. Sedangkan Yan Yuer tiba-tiba merasa jiwanya terlempar ke dunia asing yang tak dikenal, menjadi orang yang berbeda itulah dirinya di kehidupan sebelumnya. Setelah beberapa saat, bayangan reinkarnasi menghilang. Meskipun Luo Xiu tidak menjelaskan lebih lanjut, baik Yan Yuer maupun Yan Siruo sudah memahami bahwa tempat ini punya hubungan erat dengan kehidupan Luo Xiu di masa lalu. Suamiku, aku tidak peduli siapa dirimu di kehidupan sebelumnya.
Aku hanya peduli padamu di kehidupan ini, ucap Yan Yuer lembut sambil memeluk lengan Luo Xiu. Aku juga, kata Yan Siruo sambil tersenyum dan merapat ke sisinya. Suasana pun terasa hangat dan penuh kebahagiaan. Setelah itu, ketiganya mulai membersihkan halaman kecil itu bersama-sama. Luo Xiu kemudian masuk ke dalam rumah kayu dan membawa keluar sebuah kotak besi hitam yang telah dipenuhi jaring laba-laba. Di atas kotak besi itu terdapat sebuah gembok tua yang telah berkarat. Gembok itu tampak sangat biasa, namun hanya sedikit orang yang tahu bahwa benda tersebut memiliki asal-usul luar biasa dibuat langsung oleh Tai Sangking dan memiliki kemampuan untuk mengunci waktu. Luo Xiu membentuk serangkaian simbol rahasia dengan kedua tangannya, menggunakan teknik dari kehidupan sebelumnya. Cahaya dewa keluar dari jari-jarinya, mengalir dan menyatu ke dalam gembok besi tersebut. Krek, setelah beberapa saat, gembok itu terbuka. Luo Xiu pun mengangkat tutup kotak besi hitam itu. Setelah Luo Xiu menjadi murid inti, hal ini segera menimbulkan kegemparan besar di Gunung Wanren. Saat ia mengikuti ujian murid inti, hanya sedikit murid dan tetua yang hadir. Namun setelah para murid muda yang sebelumnya sedang bertapa mendengar kabar ini, mereka satu persatu pun keluar dari tempat pengasingan mereka. Meskipun Gunung Wanren telah mengalami kemunduran, warisan inti dari sekte ini tetap tidak pernah benar-benar hilang. Karena itu, masih banyak petarung berbakat luar biasa yang bersedia bergabung ke dalam sekte ini. Maka saat mendengar bahwa seseorang yang baru saja datang sudah diangkat menjadi murid inti, banyak murid muda berbakat merasa tidak puas. Orang itu cuma dewa iblis tingkat 5. Apa pantas dia jadi murid inti? Cetus salah satu murid muda berbakat dengan nada tidak puas. Walaupun kekuatannya tidak tinggi, tapi dia punya bakat setara Kaisar Dewa. Yingchong yang sudah berada di tingkat Dewa Iblis 6 saja tidak sanggup menahan satu serangan darinya dan langsung mengaku kalah, jawab salah seorang murid yang menyaksikan pertarungan itu secara langsung. Aku curiga ini ada yang tidak beres. Mana mungkin bakat tingkat Kaisar Dewa bisa muncul begitu saja? Tempat-tempat warisan suci yang lebih besar pasti sudah berebut untuk menjadikannya murid. Kenapa dia malah datang ke Gunung Wanren? Ujian cermin hati murni juga belum tentu benar-benar akurat. Yang jelas, aku tetap tidak terima kalau orang itu jadi murid inti. Sebagian besar murid berbakat memang memiliki ambisi tinggi. Saat semua orang masih sama-sama menjadi murid dalam, tak ada masalah. Namun ketika tiba-tiba ada satu orang melesat menjadi murid inti, hal itu menimbulkan perasaan terancam karena di masa depan murid inti punya peluang besar untuk menjadi pemimpin sekte berikutnya. Di aula pertemuan Gunung Wanren, para tetua yang sebelumnya sedang dalam pengasingan pun keluar satu persatu. Bagaimanapun, kemunculan murid inti setelah sekian lama adalah urusan besar yang menyangkut kelangsungan warisan Gunung Wanren. Maka mereka tidak bisa mengabaikannya. Kepala sekte masih berada dalam pengasingan dan tidak boleh diganggu karena urusannya sangat penting. Maka biarlah kita, 6 orang tetua, yang memutuskan masalah ini. Seorang tetua berambut putih dengan wajah muda berkata perlahan. Ia adalah Tetua Agung Gunung Wanren, orang dengan posisi tertinggi setelah kepala sekte. Tetua Huaisin, sepertinya tindakanmu dalam hal ini agak gegabah. Kita bahkan belum menyelidiki asal-usul dan latar belakang anak itu, tapi langsung mengangkatnya menjadi murid inti. Ini agak melanggar aturan, ujar salah satu tetua lainnya. Tetua Huaisin adalah orang yang sebelumnya mengawasi ujian Luo Xiu. Aku tidak merasa ada yang salah, jawab Tetua Huaisin dengan tenang. Dia telah lulus ujian cermin hati murni, dan memiliki bakat setara Kaisar Dewa. Menjadi murid inti Gunung Wanren adalah hal yang sangat wajar. Di mana letak ketidakwajarannya? Tentu saja ia paham apa yang sedang dipikirkan oleh para tetua lainnya. Manusia punya kepentingan pribadi. Beberapa tetua jelas ingin agar murid mereka sendiri bisa masuk ke lembah Dewa Bulan. Keputusan ini terlalu terburu-buru. Menjadi murid inti berarti mendapat akses ke inti warisan kita. Masalah ini harus dibicarakan lebih mendalam. Sementara itu, di lembah Dewa Bulan, Yingchong berdiri di luar halaman rumah Luo Xiu dan memanggilnya. Setelah menetap di halaman ini, Luo Xiu telah memasang ulang formasi di sekitarnya. Saat itu ia sedang berlatih di dalam rumah, tapi mendengar suara dari luar, ia pun membuka pintu dan keluar. Ada apa, saudara senior? Para tetua meminta kehadiranmu di aula pertemuan, kata Yingchong sambil membungkuk hormat. Mendengar itu, Luo Xiu tidak terkejut. Saat ia mengikuti ujian murid inti dulu, hanya Tetua Huaisin yang hadir. Kini setelah para tetua lain keluar dari pengasingan, tentu identitasnya sebagai murid inti tidak akan bisa begitu saja diterima oleh semua orang. Tunjukkan jalannya. Luo Xiu mengangguk dan berjalan bersama Yingchong meninggalkan lembah Dewa Bulan. Sementara itu, Yan Yuer dan Yan Siruo tetap berlatih dalam pengasingan. Setelah kotak besi hitam dari kehidupan masa lalu Luo Xiu sebagai Tai Sangking dibuka, mereka mendapat banyak sekali sumber daya pelatihan tingkat tinggi. Kini adalah saat terbaik bagi mereka untuk meningkatkan kekuatan. Karena Yingchong bukan seorang tetua, ia tidak berhak masuk ke dalam aula pertemuan tanpa izin.
Maka setelah membawa Luo Xiu sampai ke depan aula, ia membungkuk dan mundur ke samping. Luo Xiu melangkah masuk dengan tenang. Begitu memasuki aula, ia langsung merasakan tekanan dahsyat menyapu dirinya dari berbagai arah. Namun setelah mengalami banyak badai besar sepanjang 2 kehidupan, sudah tidak ada lagi yang bisa menggoyahkan keteguhan hati Luo Xiu. Sejak ingatannya dari masa lalu bangkit, kekuatan mentalnya telah menjadi sekuat batu karang. Ia tetap tenang melangkah masuk. Tekanan dari para ahli tingkat Dewa Iblis 7 tidak mempengaruhinya sama sekali. Saat mengangkat pandangan, ia melihat 6 tetua duduk dengan hikmat. Tetua Agung duduk di posisi tengah. Dari tekanan yang dirasakannya tadi, ada 4 kekuatan. Hanya Tetua Agung dan Tetua Huaisin yang tidak menggunakan tekanan untuk mengujinya. Melihat Luo Xiu bisa tetap tenang dan tidak terguncang oleh tekanan 4 tetua lainnya, Tetua Huaisin mengangguk puas. Bagaimanapun juga, Luo Xiu adalah orang yang ia izinkan menjadi murid inti. Luo Xiu, meskipun aku telah menyetujuimu menjadi murid inti, namun sepanjang sejarah Gunung Wanren, murid inti bukan hanya ditentukan dari bakat yang luar biasa. Ia juga harus memiliki kekuatan nyata yang dapat membuat semua orang mengakui dan menghormatinya. Tetua Huaisin berbicara dengan lambat dan tenang, kau mengerti maksudku. Dari sorot mata Tetua Huaisin, Luo Xiu bisa melihat sedikit rasa tak berdaya. Jelas ada tetua-tetua lain yang mempermasalahkan tingkat kekuatannya yang masih rendah. Saya mengerti, maka tolong beritahu saya, kekuatan seperti apa yang harus saya tunjukkan agar layak diakui. Jawab Luo Xiu sambil tersenyum. Bersambung.